Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengembangan materi ajar sebagai salah satu tugas kuliah dari PPG Kementerian Agama tahun 2021 UIN Raden Fatah Palembang atas nama Pada pertemuan ini, kita akan menyampaikan materi ajar yang mana memuat terlebih dahulu kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar pada materi pertemuan ini, yakni 3.2 menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, 4.2 mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas. Indikator pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi pada materi ajar pertemuan ini memuat pertama 3.2.1 mengonsepkan pengertian toharo, 3.2.2 mengonsepkan pengertian hadas, 3.2.3 menentukan klasifikasi pembagian hadas, 3.2.4 menentukan cara bersuci dari hadas, dan indikator pencapaian kompetensi pada ranah keterampilan yakni 4.2.1 memperagakan bersuci. Tujuan pembelajaran yang dicapai pada materi ini, pertama, setelah melalui pembelajaran bersuci dari hadas dan najis, peserta didik dapat mengonsepkan pengertian toharo dengan benar. Yang kedua, setelah melalui pembelajaran bersuci dari hadas dan najis, peserta didik dapat mengonsepkan pengertian hadas dengan benar. Yang ketiga, setelah melalui pembelajaran bersuci dari hadas dan najis, peserta didik dapat menentukan macam-macam hadas dan dengan benar. Yang keempat, setelah melalui pembelajaran bersuci dari hadas dan najis, peserta didik dapat menentukan tata cara menghilangkan hadas dengan air dengan benar. Dan yang kelima, setelah melalui pembelajaran bersuci dari hadas dan najis, peserta didik dapat memperagakan bersuci dari hadas dengan tepat. Materi ajar bersuci dari hadas. Sebelum memahami bersuci dari hadas, terlebih dahulu kita untuk mengetahui pengertian daripada toharo. Toharo adalah merupakan salah satu syarat dalam melakukan suatu amal ibadah, terutama dalam sholat, haji, dan sebagainya, baik itu suci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Karena setiap amal ibadah yang kurang salah satu syaratnya, maka amal ibadah itu kurang sempurna sahnya. Toharo menurut bahasa artinya bersih. Dalam hadis pilihan Sahih Bukhari, toharo artinya bersih dan jauh dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata seperti aib dan dosa. Sedangkan pengertian toharo secara terminologi syara berarti mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis dengan menggunakan air yang dapat mensucikan serta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut istilah, toharo berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, yaitu mensucikan diri, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan menggunakan air yang dapat mensucikan serta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut istilah para ulama ahli tasawuf, ialah membersihkan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh syara atau dari perbuatan yang akan menimbulkan dosa dan dari budi pekerti yang buruk ataupun perangai yang jahat. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, toharo ialah membersihkan diri dari najis dan hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang karena sebab-sebab tertentu yang menghalangi sah
Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, kita apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal penyebabnya, yaitu: 1. Keluar sesuatu dari tubuh. 2. Hilang akal. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dan yang keempat, menyentuh kubur atau kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada halang. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Hadas besar. Bagaimana dengan hadas besar? Kita berkena dengan hadas besar apabila melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu berhubungan suami istri, keluar mani, haid, wiladah, nifas, dan meninggal dunia. Cara menyucikan adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal dan sudah harus melaksanakan sholat, maka bisa dengan tayamum. Tata cara bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas terdiri dari 3 cara. Yang pertama berwudu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga apabila tidak ada air, dan yang ketiga mandi wajib. Untuk yang pertama, berwudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Pertama, disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang ketiga, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup air ke lubang hidung lalu dikeluarkan kembali. Yang keempat, membasuh muka sambil membaca niat di dalam hati. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, disunahkan membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kesembilan, tertib dilakukan secara berurutan. Yang ke-10, disunahkan membaca doa setelah wudhu selesai. Yang ke-11, disunahkan juga melakukan hal-hal di atas sebanyak 3 kali terkecuali. Tata cara bersuci dari hadas yang kedua adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti daripada wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Untuk lebih mudah memahaminya, bacalah ilustrasi berikut ini. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Tidak sulit, bukan? Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan atau dalam keadaan musim kemarau, tidak adanya air atau sulitnya menjumpai air, maka debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding atau di dinding pesawat atau kendaraan atau di sekitar kita. Cara ini boleh dilakukan jika pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang jika terkena air, sakitnya bertambah parah. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Cara bertayamum. Yang pertama, niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati
fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap dua tangan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap dua tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Tata cara bersuci dari hadas yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut sebagai mandi janabat atau junub. Adapun cara melakukan mandi wajib, pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasuhi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk melakukan pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat air. Yang ketiga, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, menyisir rambut dengan jari-jari tangan yang telah dibasahi air. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang keenam, menggosok tubuh dan latihan soal. Pada materi ini akan diberikan latihan soal berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal yang berbentuk pada lembar soal yang diberikan kepada peserta. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi